Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Malangnya nasib Nikita Mirzani, upaya banding yang diajukan agar pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara gagal total. Wanita yang karib disapa Niki itu harus menerima pil pahit lantaran hukumannya diperberat menjadi 6 tahun lantaran dinyatakan bersalah secara sah telah melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Tapi bukan Niki namanya jika tidak membela diri atau melawan. Di laman foto berbaginya, Niki meluruskan jika yang terlebih dahulu melakukan banding adalah pihak jaksa penuntut umum lantaran tak terima jika Niki divonis 4 tahun penjara. Karena itulah akhirnya kubu Niki melakukan upaya banding. Karena itulah Niki merasa dirugikan lantaran hukumannya semakin berat. Sebetulnya apa yang sudah divonis di Jaksel itu menurut aku itu udah terbaik ya. Poinnya kan ada menurut aku pelapor ini yang penting dinyatakan dia bersalah dan itu kan sudah dinyatakan bersalah. Ya itu makanya akhirnya selain di stempel sebagai pemeras kan dia juga pelaku TPPU akhirnya kan gitu. Wanita 3 orang anak itu kelewat percaya diri. Impian Niki bebas lebih cepat justru kandas. Niki sesumbar hakim pengadilan tinggi bakal menganulir pasal pemerasan hingga ia bisa bebas pada bulan Desember ini. Hingga ia bisa menikmati liburan akhir tahun ke luar negeri seperti harapannya saat masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah dengan vonis lebih berat, kondisi Niki kini drop? Karena merasa tidak melakukan perbuatan itu ya happy-happy saja. Saya melihat seperti itu. Aku bukan orang yang senang atau menaruh amarah terlalu lama. Melihat hukumannya ditambah tentu aku prihatin ya. Kita kesampingkan rasa amarah dan kekesalan aku. Apapun yang terjadi terhadap hidup dia, semoga bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Sementara itu berbarengan dengan hukuman yang diperberat, muncul video lawas Niki menyindir seseorang yang bakal menghabiskan waktu di penjara saat akhir tahun. Tapi nyatanya Niki lah yang harus jadi pesakitan karena tindak pemerasan dan TPPU. Ucapan itu bahkan dinilai bak bumerang yang kini mengenai diri sendiri. Bagaimana hadiah penutupan akhir tahun? Apakah kamu happy? Bau-baunya mendekam lagi nih di jeruji besi. Ini baru kabar gembira. Ini baru kabar tidak terduga-duga. Double kill. Baca beritanya di sini. Tidak seperti itu saling serang di sosmed, saling black campaign. Kalau memang ada ketidakpuasan dalam dunia bisnis harusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak dipublish, nggak dikata-katain di sosmed. Karena sekarang bahaya, carilah rezeki yang halal. Nggak boleh ngancam-ngancam di sosmed. Pihak Lisa Mariana akhirnya buka suara usai semua gugatannya ditolak majelis, diantaranya hak identitas anak, serta materi sebesar 16 miliar rupiah. Klaim Lisa soal anak dari hasil dugaan perselingkuhan dengan RK tak terbukti. Tentu saja putusan majelis itu seolah menjadi rentetan panjang kesialan Lisa. Benarkah Lisa siap melakukan upaya banding atau justru Lisa tak peduli? Kalau kami berpandangan, silakan Bapak Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara, ada waktu 14 hari sebelum ini inkrah secara hukum. Ya biar aja, mungkin ini Tuhan kasih ini biar terbentuk mental saya untuk jadi orang besar gitu kan.
Sepertinya semua permasalahan hukum yang kini melilitnya membuat kondisi fisik Lisa drop. Kasus hukum yang kini menjeratnya bak nokta hitam Lisa yang sulit dihapus. Di laman foto berbaginya, Lisa membagikan jika dirinya baru bangun usai meminum obat. Obatnya bagus banget, ya Allah. Aku tuh lagi radang, lagi kata dokter kecapean. Itulah ya, ini baru bangun tidur ya, keringat semua. Mati lampu lagi, the best. Lisa seperti terjepit. Lantas benarkah jika Lisa melakukan banding, tim juru adilnya memilih mundur lantaran semua putusan majelis sudah tepat? Dan benarkah Lisa bakal mencari kuasa hukum lain untuk mengawal memori bandingnya? Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya pembanding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya pembanding. Tapi itu hak hukum dia. Tapi yang pasti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung ini sudah berkepastian hukum. Mediasi kedua kasus perampasan aset dan ilegal akses yang dilayangkan Ayu Hairunurisa terhadap Ashanti berlangsung cukup alot di Pengadilan Negeri Tangerang. Karena itu pula akhirnya majelis kembali melakukan mediasi sekaligus kedua belah pihak untuk membuat proposal penawaran. Lantas benarkah resume penawaran yang diberikan kubu Ayu memberatkan pihak Ashanti hingga perdamaian bakal tak menemui titik temu? Pada hari ini ada kemajuan, yaitu yang kita sampaikan adalah tetap sesuai dengan petitum kami. Yang pertama adalah mengembalikan sepenuhnya aset-aset milik klien kami. Dan kemudian juga ada kerugian materi, yaitu sebesar 300 juta lebih yang harus dibayarkan oleh pihak para tergugat ini. Kemudian dari pihak mereka juga ada penawaran bahwa barang tersebut akan dikembalikan, dan tetapi harus membayar atau sekurang-kurangnya yaitu 500 juta rupiah. Intinya mereka tetap pada gugatannya. Nah, jika kita tetap berpegangan pada gugatan, kita tentu aja mohon maaf nih. Kalau menurut kami sih belum bisa dipenuhi mungkin ya. Ada beberapa proposal penawaran kubu Ayu yang membuat kubu Ashanti keberatan. Apalagi Ashanti yang menjadi korban justru harus mengganti rugi atas apa yang tidak diperbuat olehnya. Sementara itu, di tahanan Polres Tangerang Selatan, kondisi psikis Ayu semakin terpuruk lantaran suami dan kedua mertuanya tak pernah menjenguknya. Padahal uang yang mencapai 2 miliar rupiah itu dihabiskan bersama-sama dengan suami dan mertuanya. Bahkan rumah tangga Ayu pun terancam karam lantaran Andika menggugat cerai Ayu. Pada saat minggu lalu kondisi Ayu baik-baik saja, cuman agak sedikit kurus ya. Mungkin tidak ada yang perhatian ya. Di lain sisi, Ashanti yang tak hadir di persidangan lantaran istri Anang Hermansyah itu sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Ashanti dan Krisdayanti kompak ingin menghelat persepsi pernikahan mewah untuk Azriel. Lantas benarkah awal tahun depan Azriel dan Sarah bakal mengucap janji suci pernikahan lebih mewah dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar? Bulan apa nih Jil kalau boleh tahu? Nanti belum ada. Kalau nanti nikah dulu terus S2-nya berantakan kan? Kita masih ngomongin juga bareng-bareng. Kalau Azriel masih dia harus selesaiin kuliah, jadi tunggu tahun depan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus.
Pemirsa, ujian bertubi-tubi harus dihadapi Inara Rusli akhir tahun 2025 ini. Belum selesai kasus hukumnya melawan Wardatina Mawa, istri sah dari suami sirinya Insanul Fahmi. Ibu 3 anak itu harus kembali berkonflik dengan Virgon Tambunan, mantan suaminya. Virgon mengancam akan merebut hak asuh anak dari Inara. Putra bungsu Eva Manurung itu telah mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk diajukan ke pengadilan agama. Selain telah memberikan contoh buruk kepada anak dengan menikah diam-diam di bawah tangan, Inara juga dituding melanggar kesepakatan soal harta gonogini dengan Virgon. Virgon berang lantaran Inara diduga menggadaikan BPKB mobil yang ia berikan untuk antar jemput anak sekolah. Di akun Instagramnya, Virgon menulis panjang lebar, "Oh, jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gue beliin atas nama dia, membuat putusan pengadilan agama yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak dan gak boleh dijual sampai anak-anak usia 21 jadi gugur. Itu BPKB udah digade tanpa seizin gue. Tahu dah duitnya buat apa. Itu aja udah 1 poin kesalahan yang nguatin hak asuh anak gue ambil." Melihat pasca IPI seperti apa, Bang? Dilaporkan di Mabes. Bukan antisipasi, bukan, tapi mempelajari. Ada gimana ininya, anunya, kok begini sih jadinya, begitulah kira-kira. Namanya orang hukum kan tahu sendiri. Belum berarti orang hukum terus langsung mau ngegibeng hukum gitu, bukan begitu. Dia nangis-nangis ke saya, demi Allah dia nangis. Saya bingung kan. Gue mesti gimana nih, dia nangis gak berhenti-berhenti. Kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Di backing pengacara Grace dari kalangan artis Marisha Icha, Inara Rusli belum menanggapi ancaman Virgon itu. Saat ini Inara ingin fokus pada 2 kasusnya, yaitu kasus perzinahan yang dilaporkan Mawa dan kasus penipuan yang dilaporkannya sendiri dengan terlapor Insanul Fahmi, suami sirinya. Proses nikah siri Inara dengan Insanul Fahmi memang singkat. Kenal akhir Juli, nikah 7 Agustus 2025. Dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya itu, Inara mengaku tak sempat meng-cross-check status Insanul. Hal itu diungkapkan oleh Marisha Icha. Inara, kenapa kamu merasa tertipu, Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri, Inara? Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan, kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti Inna Idola Rusli bahwa dia dengan ini bahwa semua dokumen dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Jadi apa yang saya sampaikan menurut apa yang disampaikan oleh klien saya. Karena Inara masih fokus menghadapi 2 kasus hukum yang pelik, Virgon masih sabar ingin tak mau membuat Inara stres lebih berat. Sambil mengumpulkan bukti-bukti yang lebih valid, Virgon akan menggugat hak asuh anak dari Inara awal 2026 mendatang. Silakan selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan. Next episode kita fight urusan anak-anak. Kok nggak tahu malu sih? Aku diam tapi aku cari bukti. Nah, inspirasinya dari Virgon itu sampai ngelarang sebenarnya. Saya ini ngomong kayak begini tuh ngelarang. Kalau urusan dia mah dia mau ngapain urusan dia. Kayak nggak ada urusannya sama saya. Tapi mental cucu saya ini yang saya perlu pertanyakan gimana nih di kemudian hari kayak gini. Perseteruan Inara versus Virgon sepertinya akan memasuki chapter baru di tahun 2026 mendatang. Sebagian netizen ikut miris mengingat mereka sudah sepakat berdamai demi mental anak-anak. Tak sedikit pula netizen yang menolak lupa pada momen romantis saat Virgon melamar Inara di depan pemirsa Indonesia. It's a beautiful night, something not too dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Jadi emang sama-sama kita udah nyiapin mental, gue nyiapin materi juga. Oke. Jadi yang bener-bener gue harus siapin banget, gue gak main-main karena ini cuma sekali gue nikah. Tak terasa kepergian komedian dan presenter Nina Carolina alias Po Alpa sudah lebih ratusan hari.
Andai Po Alpa masih hidup, mungkin ia akan merayakan anniversary pernikahannya yang ke-10 dengan Aji Darmaji secara sederhana. Namun, suratan takdir pula lah yang membuat anniversary pernikahan ke-10 itu digelar bersamaan dengan tahlilan 100 hari Po Alpa pada Sabtu lalu. Ini perayaan sekalian tuh mendoakan waktu saya nikah sama almarhumah tuh tepat di tanggal 12 gitu. Jadi bisa dibilang tuh anniversary. Enggak 3 hari, enggak 7 hari, enggak 15 hari, pasti Mpo diimpin. Kemarin itu pas mau 100 hari Mpo diimpin. Dia datang ke rumah, tapi bukan ke rumah Mpo, ke rumah saudara, karena saudara kan lagi sakit juga. Dia datang ke situ, cuma di mimpinya itu Mpo enggak mikir dia tuh udah almarhum, udah enggak ada. Tapi yang memiriskan, tahlilan itu digelar di tengah keprihatinan keluarga. Shirley, anak sulung Po Alpa dari pernikahan sebelumnya, belum ditemukan sejak dikabarkan kabur dari rumah. Diduga Shirley kabur karena tak mau menghadiri sidang penetapan ahli waris yang diajukan Aji ayah sambungnya. Ya namanya kan udah mulai beranjak dewasa. Mungkin dia lagi menemui jati dirinya, dia mau sendiri, lagi ada problem pribadi, atau dia lagi belajar, atau lagi ada pelajaran kelompok. Mungkin saat ini perasaan ada hati yang gak enak, jadi keluarga perginya nggak ngomong-ngomong. Pok Banong, kakak Po Alpa, tahu benar bahwa Shirley keponakannya adalah pribadi yang tertutup alias introvert. Ia yakin masalah yang dihadapi Shirley sangat berat hingga harus menjauh dari keluarga. Namun setelah lebih seminggu tidak pulang, mengapa keluarga tidak membuat laporan kehilangan ke pihak berwajib? Benarkah keberadaan Shirley sudah diketahui? Namun gadis 21 tahun itu masih enggan pulang. Belum dibalas sebenarnya. Belum dibalas. Mungkin kalau yang saudara yang lain yang cewek atau sepupunya ya mungkin dibalas kayak gitu. Mungkin ditakut kali. Kayak gitu mungkin takut. Dia mau pulang juga bingung nih. Takut diomelin padahal mas saya nggak marahin. Kalau udah begitu kayaknya berat sih ya kalau kata Mpo Mas. Cuma kalau dia mungkin bisanya seperti itu menenangkan diri gimana? Mpo juga nggak mungkin mencegahnya. Mengaku sudah baikan demi anak-anak, namun kesedihan Aji dan Pok Banong semakin dalam karena si kembar Rafa dan Raffi tengah dirawat di rumah sakit. Sedangkan kondisi kesehatan Al-Fatih alias Petong, anak kedua almarhumah, juga sedang memburuk meski tidak sampai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sejauh ini kembar alhamdulillah ya perkembangannya mungkin bisa dikatakan ini anak mau minterin. Sekarang ini udah bisa mulai jalan 1-2. Ada yang mau datang juga nih di giginya. Iya dicek sama dokter. Ternyata gigi gerahamnya itu 2 numbuh. Nah, tuh ini udah alhamdulillah nih. Udah seger. Tuh udah bisa ini. Tuh udah ngomong bahkan kayak gitu udah seger. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa pulang. Aji dan Pok Banong berharap anak-anak segera sembuh dan Shirley pulang sebelum Hari Ibu agar bisa merayakan Hari Ibu bersama. Pok Banong berharap Shirley bisa seperti almarhumah ibundanya yang menyayangi orang tua melebihi segalanya. Ini semua butuh dengan kesabaran, keikhlasan, ketulusan kayak gitu untuk semuanya.